Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku Nida Fauzia dari SMK Negeri 1 Majalengka, kelas RPL 1. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tulis industri yang ketiga, yaitu penggunaan bootstrap. Jadi mari kita baca terlebih dahulu tugasnya. Langkah kerja: pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Kedua, hubungkan bootstrap dengan menggunakan CDN. 3. Halaman website harus responsif. 4. Tambahkan navbar di bagian atas halaman dengan menu Home, Product, About, dan Kontak. 5. Navbar harus bersifat responsif, berubah menjadi hamburger menu pada perangkat mobile. 6. Tambahkan juga brand atau logo produk di sebelah kiri navbar. 7. Isi setiap menu atau halaman. Yang pertama ada menu Home. Di menu Home ada carousel. Lokasinya terletak di bagian paling atas halaman Home. Deskripsinya, carousel berfungsi sebagai slider gambar yang mempromosikan produk-produk unggulan atau kampanye marketing. Setiap slide dapat berisi gambar produk, judul, dan teks singkat yang menggambarkan fitur utama atau penawaran khusus. Fungsionalitasnya, carousel ini harus memiliki kontrol navigasi seperti next dan prev, serta indikator slide di bagian bawah. Jumbotron. Yang kedua adalah Jumbotron. Lokasinya di bawah carousel, masih dalam section Home. Deskripsinya, Jumbotron adalah area besar dengan background warna atau gambar yang menonjol, digunakan untuk menampilkan pesan utama atau highlight dari produk. Contohnya, Anda bisa menampilkan slogan produk, ajakan untuk membeli, atau penawaran diskon di sini. Lalu ada produk bestseller, lokasinya di bawah Jumbotron dalam section Home. Deskripsinya, bagian ini menampilkan produk-produk bestseller dari perusahaan. Gunakan bootstrap cards untuk menampilkan gambar, nama, harga, dan deskripsi singkat dari setiap produk. Produk-produk ini ditampilkan dalam grid yang responsif. Yang kedua adalah produk. Isi dari produk. Lokasi pada halaman produk. Gunakan bootstrap grid system untuk menampilkan produk dalam bentuk cards yang responsif. Tambahkan tombol detail pada setiap produk. Ketika tombol detail diklik, maka muncul pop-up modal untuk menampilkan detail produk. Yang ketiga ada About. Lokasinya pada halaman About. Halaman ini bisa digunakan untuk memberikan informasi tentang perusahaan atau organisasi, termasuk sejarah, visi, misi, dan tim yang terlibat. Lalu ada Kontak. Kontak lokasi terletak di halaman Kontak. Section Kontak memungkinkan pengguna untuk menghubungi perusahaan atau menanyakan lebih lanjut tentang produk. Gunakan Bootstrap Forms Components untuk membuat formulir kontak yang mencakup nama, email, subjek, dan pesan. Tambahkan juga maps untuk lokasi perusahaan. Lalu tambahkan footer di bagian bawah halaman yang mencakup informasi kontak atau link media sosial. Boleh menambahkan variasi atau komponen lain dengan syarat komponen Bootstrap yang disebutkan pada petunjuk nomor 7 terpenuhi semua. Baik, tentunya yang pertama adalah membuat foldernya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan nama folder Bootstrap 2. Lalu di dalam folder ini ada folder IMG. Ini lalu HTML. Baik, setelah membuat folder, kita lanjut ke VS Code dan langsung saja kita ke Bootstrap-nya. Untuk di Bootstrap-nya kita cari di Chrome. Bootstrap. Karena kita full memakai Bootstrap ya untuk membuat webnya, jadi pastikan internetnya itu terkoneksi seperti ini. Oke, lalu kita ke Get Started with Bootstrap. Setelah itu, yang ini teman-teman copy, karena untuk linknya ini CDN itu sudah include Bootstrap CSS sama JS-nya. Setelah
teman-teman copy, lalu teman-teman tempelkan di sini atau di paste di sini di halaman pertama. Lalu di sini juga selain link CDN, saya juga menambahkan link untuk icons-nya. Untuk icons yang saya pakai di web, itu seperti hamburger menu atau sosial media. Teman-teman mendapatkannya juga bisa dari Bootstrap-nya, dan tinggal ke icons, lalu ke halaman paling bawah sini, ke bawah, mana bawahnya? Nah, lalu teman-teman ke ini ya, yang CDN, teman-teman copy yang bagian ini yang atas, lalu tempelkan di sini di bagian head. Nah, yang ini. Lalu selain link icon, saya juga menambahkan link fonts. Link fontsnya itu dari Google Fonts. Sini teman-teman cari Google Fonts. Google Fonts. Cek. Lalu teman-teman cari font yang ingin teman-teman pakai. Saya di sini memakai Playfair Display. Nah, yang ini. Lalu ke get font, get embed code, lalu teman-teman copy link yang ini. Sudah di copy, teman-teman tempelkan di sini. Nah, yang ini ya. Lalu setelah itu kita langsung ke bagian body. Yang pertama lanjut, setelah itu ke body. Yang pertama ada navbar. Untuk navbar, teman-teman kembali ke Bootstrap, lalu search navbar. Ini banyak sekali ya contoh navbarnya. Teman-teman tinggal cari sesuai dengan navbar yang teman-teman inginkan. Di sini saya menggunakan navbar yang ini karena saya butuh 4 section seperti yang ditugaskan. Jadi teman-teman bisa langsung copy di sini. Nah, lanjut teman-teman tempel di sini karena saya sudah buat. Nah, di sini begitu. Oh, di sini juga saya menambahkan ini logo yang seperti atau brand logo yang seperti ditugaskan itu, ada logonya di samping nama brand. Di sini navbar brandnya, lalu di sini ada icon togglernya, navbar toggler dan navbar link. Kurang lebih navbarnya seperti ini. Di sini ada navbar logo, navbar brand, navbar link, dan jika di layarnya dikecil seperti ini, di sini ada navbar toggler yang ini. Iconnya ya, hamburger menunya di sini. Oke, lanjut kita di sini ke home section. Di home section itu ada lanjut ke home section. Yang pertama kita buat dulu section ID home agar si home section ini tersambung ke navbar link. Di sini ada yang pertama ada carousel. Carousel, kita kembali lagi ke Bootstrap dan cari carousel seperti ini. Nah, sini juga contoh carouselnya ada banyak. Di sini saya menggunakan yang ini karena di sini ada indikator slidernya seperti ini. Lalu di sini ada next dan preview-nya. Udah. Lalu teman-teman copy dan paste di sini. Dan di sini saya sudah membuat. Nah, di sini teman-teman sudah ada carouselnya. Ini juga saya menambahkan sedikit caption seperti ini. Captionnya dikit-dikit aja. Lalu lanjut ke Jumbotron. Jumbotron ini hanya sedikit sih untuk kayak slogan tokonya gitu aja. Jadi kita ke Bootstrap lagi, cari, karena di
versi yang terbaru ini tidak ada contoh jumbotron, jadi saya ke versi yang ketiga. Lalu kita ke get started, cari jumbotron. Lalu di sini saya memakai yang ini. Oke, teman-teman bisa copy saja di sini, set. Lalu tempelkan di sini seperti ini. Di sini saya hanya memakai div class dan H2-nya, saya tidak memakai kontainernya. Oke, lanjut ke bestseller. Untuk bestseller kalau di tugas itu disuruh menggunakan bootstrap cards ya. Bootstrap cards, jadi kita ke yang lain dulu, kita pindah dulu. Terus search bootstrap cards. Nah, di sini ini banyak banget, tapi saya menggunakan yang ini. Bootstrap cards-nya teman-teman copy, lalu tempelkan pada VS Code ya, pada HTML-nya seperti yang ini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan lagi seperti yang teman-teman inginkan. Jadi di sini juga saya tidak menggunakan buttonnya, hanya ada foto produk dan deskripsi untuk produknya seperti ini, kurang lebih seperti ini hasilnya. Sebentar. Nah, seperti ini ya. Ini juga untuk jumbotronnya yang tadi hanya seperti slogan untuk tokonya saja seperti itu. Oke, lanjut kita ke product section. Untuk product section kita balik lagi ke sini. Untuk product section tadi kita harus menggunakan untuk product section kita menggunakan bootstrap grid system seperti ini, dan saya menggunakan yang ini 3 kolom. Teman-teman copy saja, lalu teman-teman pastekan di sini. Nah, ini juga saya satukan dengan bootstrap cards. Di sini ada bootstrap grid system, dan ini adalah bootstrap cards-nya. Seperti itu. Di sini saya menggunakan 9 produk. Jadi teman-teman tinggal copy saja sebanyak produk yang ingin teman-teman pakai. Lalu di sini juga saya memakai modal karena untuk saat kita mencet, jadi untuk saat kita klik button detailnya itu akan muncul pop-up modal seperti ini contohnya. Nah di sini kan ini kita memakai sistem grid, kita menggunakan bootstrap grid system seperti ini, jadi terstruktur ya. Lalu di sini saya menggunakan button cards dan memakai modal agar bisa detailnya dan deskripsinya itu terlihat banyak gitu ya. Di sini ada itu. Nah, di situ. Oke, lanjut. Produk sudah, di situ saya memakai banyak produk. 9. Oke, lanjut ke about. Seperti biasa ada section about agar tersambung ke navbar linknya. Kelas about section padding. Di sini untuk about itu saya menggunakan ada foto perusahaan, deskripsi perusahaan, visi, misi, dan karyawannya. Di sini seperti ini ada fotonya, teman-teman
kontainer, ada foto perusahaan, ada deskripsi tentang perusahaannya, lalu di sini ada misi dan visinya. Untuk misi dan visinya itu saya menggunakan kontainer atau seperti kontainer agar ada untuk misi dan visinya saya menggunakan kontainer dan menggunakan modal agar saat diklik itu visi misinya ada banyak ya. Dan di sini saya menggunakan card, bootstrap card juga untuk si tim-timnya itu. Kurang lebih contohnya seperti ini. Untuk modal and about, nah di sini ada gambar perusahaan, ada foto perusahaan, di sini ada deskripsi tentang perusahaan, ada visi dan misi. Visinya bisa diklik dan muncul pop-up modal seperti ini. Visinya juga di sini. Lalu di sini ada untuk tim yang menggunakan bootstrap cards. Yang terakhir itu ada kontak section. Sini ada section ID kontak. Lalu teman-teman cari di bootstrapnya itu bootstrap forms, karena di sini kontaknya kita menggunakan forms. Nah, teman-teman bisa cari forms yang ingin teman-teman pakai untuk kontaknya. Coba di sini saya menggunakan yang ini. Yang ini. Nah, teman-teman bisa langsung copy ke sini, lalu tempelkan di sini. Di sini juga saya tambahkan karena untuk section kontak ini harus mencakup 4, yaitu nama, email, subjek, dan pesannya ya. Seperti ini. Container text and closing. Lalu di bagian section kontak juga itu harus ada mapnya. Untuk mapnya teman-teman bisa cari ke Maps seperti ini. Kita Google Maps, lalu teman-teman cari alamat yang ingin teman-teman pakai untuk mapnya. Di sini saya menggunakan home, kemudian itu Majalengka ya. Lalu teman-teman klik share, embed a map, dan copy HTML yang ini. Nah, sudah di copy, teman-teman simpan di bagian sini. Ini yang iframe ini. Oke, yang reti. Sini juga ada buttonnya untuk tombol kirim. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini itu untuk formnya, dan ini map. Ini juga ada button kirimnya. Oke, lalu yang terakhir itu ada bagian footer. Footernya seperti ini, lumayan panjang. Di sini saya menggunakan ada about. Di sini ada tentang kami, tentang toko sepatu saya. Lalu di sini ada tautan cepatnya, kontak, dan akun media sosialnya. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke. Di sini ini JavaScript yang tadi dari link CDN ya. Ini emang posisinya itu di paling bawah body. Lalu di sini ada style yang saya gunakan. Sebenarnya kalau nggak pakai style itu nggak apa-apa ya, karena emang sudah responsif dari bootstrapnya. Tapi kalau emang teman-teman mau itu nggak apa-apa banget. Ini ada
font family, untuk body, untuk warnanya, untuk mengatur warnanya, untuk warna navbar, logo, cover seperti itu. Lumayan banyak. Oke. Lalu yang terakhir adalah setelah selesai, yang terakhir adalah pastikan web ini responsif. Pertama ini kita coba ke menu produk, ini about, kontak, seperti itu. Karena sebetulnya kalau emang dari Bootstrap itu pasti responsif ya. Coba kita perkecil seperti ini. Nah, ini sudah, tadi navbar linksnya sudah berubah menjadi navbar toggle atau navbar hat, jadi hamburger menu seperti ini. Kita perkecil lagi sama seperti itu. Dan juga jadi memperkecil diri ya. Sampai di sini saja video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata atau perkataan saya yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.